Selamat siang Sobat Voi, apa kabar nih? Lagi pada di mana? Semoga dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di program baru Food Bank of Indonesia. Apa ya program barunya namanya? Programnya namanya adalah Masak Series. Nah, kira-kira pada penasaran nggak nih, apa sih sebenarnya Masak Series nih? Kita mau ngapain sih di Masak Series ini? Penasaran kan? Jadi, Masak Series ini adalah pelatihan masak. Pelatihan masak dengan menu kuliner Nusantara yang dimasak dengan kearifan lokal. Kemudian kita akan diajarin oleh para chef di Masak Series ini, dan menggunakan bahan-bahan yang aman dan sehat. Nah, pada penasaran kan pasti, apalagi menu-menu yang dimasak di sini pasti bisa dipraktekin di rumah. Sobat Voi kan pasti ada bunda-bunda kan, banyak yang nonton kan. Ikutin ya Masak Series terutama di episode 1 kali ini. Nah, di episode 1 kali ini kita sudah kedatangan chef yang luar biasa yang akan menemani kita masak menu yang juga luar biasa, bikin lapar dengan membayangkannya saja. Chef Adi, halo Chef. Apa kabar Chef? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir nih Chef di Masak Series episode pertama kali ini, episode baru, program baru pertama. Jadi sangat senang Chef Adi bisa bersama kita untuk memulai program Masak Series ini. Keren. Aku perkenalkan sedikit boleh ya Chef Adi, nanti boleh ditambahkan loh kalau ada. Sobat Voi, Chef Adi ini adalah chef dari PT Surya Multi Kreasi dan juga sekarang menjabat sebagai Presiden of ICCI. ICCI ini apa? ICCI ini adalah Islamic Chef and Culinary Indonesia. Betul nggak Chef? Betul banget. Luar biasa. Udah banyak yang penasaran Chef. Ini bunda-bunda banyak yang nonton karena relawan Voi itu lebih dari 80%-nya perempuan loh Chef. Iya. Gitu, jadi ini pasti senang banget dengan adanya program Masak Series. Langsung aja, kita hari ini mau masak apa Chef? Kita mau masak ini ya, nasi liwet ya. Nasi liwet Sunda. Gitu Sunda. kan. Langsung Chef, di sini kita butuh apa aja sih untuk masak nasi liwet? Silahkan Chef. Oke, kita sambil masak ya, sambil kita bincang. Betul. Nah, jadi ini serunya nih, beras untuk kita masak nasi. Masak nasi liwet tuh begitu simpelnya, tapi dengan wawasan-wawasan yang mungkin lebih didalami, ini akan jauh lebih menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, beras ini, jadi beras itu hanya orang dulu yang melakukan ini, orang-orang sekarang nggak. Apa tuh Chef? Cuci, masuk magicom, masak. Nah, yang baik beras itu harus proses perendaman. Nah, direndam ini beras kurang lebih 15 menit aja. 15 menit. Pakai jeruk nipis. Kenapa nah, tuh nih ya. Chef? Jadi Alasannya? jeruk nipis, potong jeruk nipisnya juga kayak gini supaya Ada. airnya bisa banyak Okay. bisa banyak terperas. Untuk gitu kan. nasi, masak nasi biasa juga seperti ini dianjurkan. Oh, oke. Kenapa? Jeruk nipis ini mengandung acid ya, artinya dia ini membersihkan beras-beras ini satu dari bau. Nah, bau apek biasanya beras sudah lama di karung. Betul. Yang kedua, benar-benar mematikan bakteri, pestisida yang ada di dalam kandungan beras tersebut. Dengan kandungan asamnya. Nah, tanpa disadari juga sekalian kita merendam ini, ternyata dia membuat kualitas beras itu jadi lebih baik. Nah, artinya proses perendaman ini adalah proses sedikit pemekaran dari beras. Nah, jadi ketika dia mekar, nanti kita masak nggak perlu terlalu banyak air. Nah, tapi dengan hasil yang tetap pulen dan maksimal. Makanya proses perendaman ini kita lakukan. Nah, ini kita tunggu kan 15 menit setelah beras kita rendam. Nah, sambil nyiapin yang lainnya. Di situ kalau di resep, nanti resepnya kita share. Di bahan B itu kita bahan-bahan yang harus ditumis dulu ya kan, kalau bahasa kita tuh di saute. Jadi selain beras ada yang ditumis dulu. Betul. Dan ditumis dulu nih kayak bahan-bahan pelengkapnya seperti bawang merah dan bawang putih. Ini bawang merah sama bawang putih. Ibu-ibu nggak mungkin nggak tahu bawang merah dan bawang putih.
Itu yang pasti kita tahu meskipun nggak pernah masak. Tetap prosesnya dikupas, kemudian bawang merah yang bagus. Jadi masak itu perlu juga wawasan pemilihan bahan. Bahan, betul. Jangan bawang udah lama udah kempes ya potong, nah itu udah nggak dapet aroma dan rasa. Kemudian nih ada cabai merah, cabai hijau yang besar-besar. Sebenarnya nasi liwet tuh enak kalau pakai cabai gendot. Cabai gendot. Bulat, cabai Jawa Oh, oke. Ya. Cabai Jawa yang bulat besar yang warnanya hijau. Nah, jadi ini kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih, kita sambil tumis ya. Kita sedikit minyak. Nah, minyak kita masukin. Oke, ini kita tumis. Tumisnya juga berurutan. Bawang merah dan bawang apa putih dulu tuh, Chef? Masuk. Bawang merah, bawang putih. Cabai sifatnya paling cepat layu ya. Kita masukkan dulu. Kalau merah sama putih itu boleh barengan ya, Chef, berarti masuknya? Sebetulnya boleh, tapi kalau ditanya merah dulu atau putih dulu gitu kan? Ayo. Aku biasanya merah dulu. Ayo. Nah, harusnya putih dulu ya? Yang paling benar itu harusnya jadi kalau pernah nggak goreng bawang merah sama bawang putih, cepat matangan mana? Cepet matangnya kalau lagi bikin bawang goreng nih kayak gini nih ya kan, pernah nggak goreng bawang putih mau bawang merah, matangan yang mana dulu? Matangnya yang mana ya, Chef ya? Merah sih kayaknya. Putih. Hah? Putih. Yang putih ya? Atau merah? Aduh, yang mana nih? jadi bingung. Ayo, lebih banyak kadar airnya di bawang merah apa bawang putih? Kadar airnya lebih banyak bawang merah. Kenapa? Lebih basah. Kalau ngiris bawang putih atau bawang merah lebih nangis. Bawang merah kan? Bawang merah. Berarti kalau kadar air lebih banyak, sendiri. Oh, berarti harusnya merah dulu. Ya. Putih. Ya, berarti aku udah bener, Chef, selama ini. Maaf. Terima kasih Ibu sudah mengajariku bawang merah dulu ya. Ya, oke. Kemudian bawang merah, bawang putih. Nah, ini kan. Jadi masak kan nggak asal masak. Udah masukin. Udah ada step-step. Kalau kita bilangnya timing yang tepat untuk kapan sesuatu itu harus kita masukkan gitu kan. Nah, ini yang satu contohnya. Jadi kompor kan beda-beda. Betul. Api beda-beda. Ada yang apinya kecil. Panci juga berpengaruh ya, Chef. Nah, apalagi panci. Kalau dilihat di sini dapat kita pakai panci stainless steel karena dia non contamination. Artinya tidak ada kontaminasi dari panci tersebut ke masakan kita. Baik saya mau pakai solder yang bentuknya apa karena dia anti gores kan. Nah, jadi kalau yang pakai bahan anti gores yang lain, usahakan jangan sampai tergores tuh. Kalau udah tergores nanti bahaya. Bisa kontaminasi. Oke. Nah ini kan udah kecium wanginya, ya enggak? Biasanya indikatornya wangi terus ditambahin dengan bahan yang lain. Betul. Masuk serai ya, kita masukkan serai. Ini bahan-bahan pelengkapnya buat kita bikin liwet yang bener-bener mantep deh. Versinya apa tadi? Pangan FOI ya, series. Pemasak series. Series FOI. Oke. Tuh, jadi nah ini sudah masuk. Kita masukin juga ada lengkuas. Ini kenapa dipotongnya seperti itu, Chef? Kalau misalkan serainya digeprek gitu, apakah bisa? Boleh ya. Cuma kita mengandalkan dari bahan-bahan ini apa? Ada yang kita andalkan dari satu bahan itu aromanya. Kalau aromanya itu semakin banyak saya potong begini, semakin banyak ruang karena teorinya adalah dia kena panas, pori-pori dia terbuka. Jadi kalau saya potong menjadi banyak, aroma yang keluar akan jauh lebih banyak. Karena luas permukaannya banyak. Betul. Oke. Ini kan sebetulnya hal-hal simpel tapi yang beralasannya tuh memang gitu loh. Tapi kalau kita nggak dikasih tahu, kita nggak tahu loh, Chef. Kenapa lebih baik ini dulu atau motongnya seperti ini loh yang baik kayak gitu. Jadi harus belajar ya. Nah, ini kan dari bau aja. Jangankan orang, ya nggak. Kalau pada datang gitu kan. Kayaknya tetangga sebentar lagi langsung ketok-ketok rumah. Nah, ini
kita nyiapin daun salam, ada daun salam. kemangi ya. Daun kemangi. Apa daun kemangi? Berarti ini tuh nasi liwetnya kayak aromaterapik ya bahannya. Banyak bau-bauannya, Chef. Lengkuas, kemangi, cabe bebas ya. Ada kalau tidak suka pedas, berarti cabenya boleh dibuang biji. Utuh masuk pun boleh tanpa dipotong misalkan. Nah, tapi kita mau hasilnya ini pedas sih enggak, cabai merah dan cabai hijau besar itu tidak terlalu pedas. Tapi kayaknya sih tetap ya. Tapi cantik nanti tampilannya kalau pakai cabai. Mantap. Nggak bisa nyium kan? Aduh, di sini aromanya sudah menggoda guys. Padahal baru tumis-tumis bumbu. Nah, daun salam. Daun salam. Setiap pemakaian daun-daunan dalam memasak, baiknya disobek. Ya, seperti ini. Semakin banyak sobekan, semakin banyak aroma yang akan dia keluarkan. Banyak orang yang taruh aja, gitu kan? Coba taruh aja, pegang. Kita pegang. Nah, coba begitu dicium. Nggak ada baunya. Coba disobek, dicium. Ada baunya? Ada ya? Ada. Jadi teorinya kayaknya kurang terlatih deh, Chef. Teorinya oh iya, ada. Betul. Kalau nggak disobek, ya nggak keluar bau, gitu kan? Nah, kita masukkan. Ini nanti detail loh, dikasih resepnya, gram-gramasinya. Jadi sekali praktek di rumah. Ini untuk berapa porsi, Chef, kita masak? Ini kita masak 1 liter ya. 1 liter beras ya. 1 kilo beras. Ya. Nah, ini sudah hampir matang. Oke, terakhir kemangi kita masukkan. Ini baru bumbunya. Aduh, baru bumbunya nih, Chef. Oke, kemangi asal sudah kena minyak panas sedikit, sudah langsung melayu. Oke, dan ini selesai. Ya. Ini selesai, kita matikan, komponen sudah mati. Kalau nasi liwet sendiri sebenarnya sebaiknya pakai beras apa sih? Karena kan beras tuh banyak ya jenisnya. Kita harus pilih beras yang seperti apa untuk nasi liwet? Beras ini kita bilang beras itu ada beras putih, merah, coklat, hitam. Ayo, tahu nggak bedanya keempat beras tersebut gitu kan? Warnanya yang pasti. Warnanya yang pasti. Ya, warnanya. Itu paling benar. Itu paling benar. Tapi ada jawaban yang lain pasti. Ya, artinya beras ini orang Indonesia pada umumnya makannya berasnya beras putih. Tapi beras putih ini adalah beras yang paling terendah nilai protein, antioksidan. Nilai gizinya. Itu nilai gizinya yang paling rendah dibanding dengan beras yang berwarna. Begitu juga cara kita cara kita memasak atau mengolah beras ini, gitu kan? Ini termasuk salah satu cara meningkatkan antioksidannya tadi dengan direndam itu. Nah, artinya beras ini punya pengaruh yang sangat luar biasa dari mulai tanahnya, tanamnya di mana, gitu kan? Nah, kebetulan nih kita pakai beras alami nih. Beras alami. Kita pakai beras alami yang dari coba cari dari mana nih? Coba cari. Nah, tuh, ini sehat nih. Kita pakai beras alami, sehat, pokoknya enak, seger. Nah, ini kebetulan dari Bogor langsung, Chef Kiara Sari. Kiara Sari. Coklat, merah, putih, gitu kan? Ya. Nah, sedikit cerita nih, Sobat Voi, beras alami dari Kiara Sari ini merupakan beras yang ditanam di Kiara Sari Bogor dengan pendampingan dari Voi melalui program Peta Jalan Pangan. Sebenarnya kenapa sih kita mendampingi para petani nanam beras di sana melalui program Peta Jalan Pangan ini? Karena sebenarnya dari kekhawatiran bahwa sekarang tuh banyak makanan yang nggak aman ternyata, Chef. Beras di kasih pemutih gitu kan, karena kan orang-orang suka yang tampilannya bagus, mulus gitu ya.
padahal sebenarnya itu nggak aman. Kemudian juga banyak yang kasih pengawet kayak gitu, sehingga inilah yang mendorong FOI membentuk atau mengembangkan program peta jalan pangan ini. Nah, harapannya si beras alami ini menjadi sumber pangan aman bagi masyarakat karena ditanam di Bogor dengan menggunakan bahan organik di sekitar, Chef. Jadi less chemicals gitu teman-teman, lebih sehat. Dan kulit arinya tuh masih tersisa. Ngomong-ngomong kulit ari, kayaknya ada cerita sendiri tentang zat gizinya juga ya, Chef ya? Dong, itu justru zat gizinya ada di situ kan. Nah, coba bisa bayangin deh, berasnya bagus ya kan. Terus kalau buat masak kira-kira gimana gitu ya? Ya pasti lebih enak kan? Iya, betul. Nah ini ya, kita sambil coba. Nah tadi baru 1 kilo, ini baru 1 liter nih ya. Nah, saya pakai gelas ukur nih, masih baru 1 liter. Berarti masih kurang 500 ml lagi ya. lagi. Masuk, ambil lagi 500 ml. Oke. Terusnya boleh minta tolong? Boleh dong. Ini 500. Nah, menunggu 500 ml lagi, ini kita masukkan ke dalam rice cooker ya. ml. Oke. Nah, berarti yang tadi ditumis langsung dimasukkan saja. Bareng ya, Chef, di awal nggak perlu nasinya dimasak dulu, nggak perlu. Justru kalau nasinya dulu bisa aja. Contohnya ini sebagai topping tadi. Oh, nah, oke. kekurangannya adalah kalau sebagai topping, jadi sayang nih aroma-aroma yang kurang meresap. sudah ada, jadinya nggak terlalu masuk atau nggak terlalu meresap. Nah, ini aja saking sayangnya, ini harus saya siram ke sini, gitu kan, supaya masih mendapatkan aromanya tadi. Nah, kita tinggal tambahin garam atau chicken powder atau ibu-ibu di rumah sekarang udah banyak yang kenal totole. Totole. Ya. Ini totolenya. Jadi kalau kita 1 kilo tuh kurang lebih total penyedapnya kurang lebih 15 gram. 15 gram. Nah, jadi kita masukkan semuanya udah saya timbang. Oke. Kita aduk dulu ya sebentar biar dia mencampur. Belum matang aja saya udah ngiler. Aduh. Ini kita masukkan ikan jambalnya. Ikannya berarti sudah digoreng ya, Chef ya, ini terlebih dahulu. Sisanya kita akan menjadi topping. Oke. Ikan Topping. teri. Ini juga tidak semua ya, supaya bisa jadi topping. Selain ikan-ikanan ini bisa ditambah apa lagi kira-kira, Chef? Boleh ayam. Oke. Sih sebetulnya. Misalkan ayam suwir gitu ya, bisa ya. Orang-orang Sunda nih. Biasanya ikan, oke, khasnya. Nah, ini kita tinggal karena saya pakai rice cooker yang smart nih. Smart Jadi rice smart cooker. itu saya bisa masak yang sangat cepat. Dengan masak cepat bahasanya, masak cepat hanya 25 menit. Kita akan bisa selesai dari lasan. Jadi ini nanti 25 menit ke depan kita udah ngerasain nasi liwet. Nah, tapi ada satu tips ya. Apa tuh? Satu tipsnya nanti gimana caranya masaknya dengan rice cooker, tapi kita ngerasain hasil jadinya yang kita masak dengan kayu bakar. Wes, ada tipsnya. Tunggu ya. Nah, ini kalau misal aku punyanya rice cooker biasa, berarti tinggal nunggu matang aja ya, Chef ya, seperti masak nasi biasa. Aja. Nanti ya kenapa sih dia namanya liwet? Yo, tahu nggak Narita? Sebenarnya liwet tuh sepertinya metodenya dengan diliwet, cara memasaknya. Ya, arti liwetnya apa? Arti liwetnya apa ya? Dimasak dengan nggak tahu, Chef. Nah, apa ini seru sih gitu kan. Jadi liwet itu sebenarnya artinya ngampar. Jadi makannya itu kita ngampar, dihamparkan, daun pisang, kita ngampar, ya itu makanya orang-orang Sunda tuh
suka dengan ngariung gitu. Dengan ngariung, botraman misalnya. Botraman. Kita botraman, kalau orang-orang sekarang tuh bilangnya potluck gitu kan. Potluck. Nah, itu sebetulnya kekhasan ngeliwet tuh sebetulnya di situ. Oke. Tapi kalau duduk udah di sawah nih ya Mbak, tapi makan masih pakai piring gitu kan, itu kan bukan ngeliwet ya enggak. Jadi ada ngeliwet dia dengan daun pisang dihamparkan, dihamparin, nasinya udah kita ditaruh di daun pisang. Itu enak sih itu. Oke. Ya, kebetulan ada saya tempat mantap. enak. Nanti kita cobain hasil masakannya, Sobat Koi. Nah, jadi inilah uniknya masak tadi ya, dengan ngeliwet, dengan masak yang sesederhana tadi aja bisa menghasilkan yang luar biasa. Istilahnya sama dengan orang-orang yang dulu, cuma bedanya adalah bedanya adalah dulu tuh rata-rata peralatannya adalah tradisional. Kayaknya kalau di rumah-rumah modern sekarang untuk menerapkan dapur yang tradisional, males, Chef. kayu bakar, apa segala macam. Males, iya, bisa. Tapi sebenarnya bisa ya. Kita mendapatkan rasa yang begitu dengan cara yang sederhana dan modern. Asal tahu tipsnya. Habis tek pencet rice cooker, ditinggal dulu. Atau jemput anak sekolah, balik. Udah matang tinggal makan. Oke, kita nunggu 25 menit sampai nasi liwetnya matang, kemudian kita nanti ceritain ke Sobat Koi rasanya, karena mereka nggak bisa cobain ya. Nanti kita aja yang cobain. Nah, suatu saat dia pasti suatu saat akan ketemu Chef Adi ya, ditunggu di episode berikutnya. Oke, sembari nunggu nasinya matang Sobat Koi, di sini kita akan sembari kita bisa ya tahu teknik kemudian bahan untuk masak nasi liwet ini, ada juga nih pengetahuan tentang bahan nasi liwet itu, kemudian gizinya itu seperti apa dari Dewan Pakar VOI, yaitu Prof. Ahmad Sulaiman. Nah, mau tahu nggak sih sebenarnya nasi liwet atau beras atau bahan-bahan yang dipakai di sini tuh baik nggak sih buat kesehatan, terus gizinya tuh seperti apa sih, gimana caranya biar gizinya itu terjaga sih gitu. Pengen tahu kan? Nah nih, lihat deh penjelasan dari Prof. Ahmad Sulaiman. Nasi yang baik itu atau beras yang baik bagaimana untuk bikin nasi liwet? Memang kalau untuk kepentingan gizi tentu saja pingin kita kan dari makanan itu menyumbangkan selain zat-zat gizi makro ya, ada protein, lemak ya, karbohidrat ya, juga berbagai mineral dan vitamin ya. Nah itu. Nah, agar bisa lengkap ya tentu kita mengharapkan dari beras. Kita tahu beras itu proteinnya cukup tinggi ya. Boleh katakan bisa di atas 8-12% pada berasnya sendiri begitu ya. Sehingga kalau dilihat dari tingkat konsumsi nasi atau beras masyarakat Indonesia yang sebelum adanya program pemerintah untuk menurunkan konsumsi beras itu sampai 140 kg per kapita per hari. Nah itu bisa menyumbang kurang lebih 60% kebutuhan protein ya, berasal dari beras begitu. Ini luar biasa. Kemudian juga diharapkan beras itu tinggi kandungan vitamin B-nya, terutama tiamin ya, B1. Yang kebetulan di tiamin itu banyak pada bagian aleronnya, bagian kulit arinya gitu. Sehingga memang beras yang baik untuk nasi liwet agar gizinya baik itu ya tentu aja beras-beras yang pertama baru ya, baru belum lama di panennya, dimasaknya gitu, atau dipanennya, digiling kemudian atau ditumbuk. Dan beras yang paling bagus itu beras yang masih ada kulit arinya, kita sebut sebagai beras pecah kulit begitu ya. Nah itu yang bagus, atau kita sebut juga beras alam. Terima kasih. Jadi di Indonesia banyak cara memasak ya. Liwet itu kan sebenarnya cara memasak cepat sebenarnya ya, cara memasak praktis ya, untuk orang-orang tadi yang sedang merona, yang mau ke kebun dan sebagainya. Sebetulnya Indonesia punya cara masak yang khas Indonesia, yaitu pakai dandang ya. Itu yang
di luar negeri sekarang namanya PBA, parboiled ya, macam parboiled rice lah ya. Kemudian sekarang dengan munculnya rice cooker, orang kemudian memasak dengan rice cooker ya. Nah, jadi ada liwet, ada dandang ya, diaroni dan pakai rice cooker. Nah, mana yang terbaik ya? Yang lebih bisa mempertahankan zat gizi dan lebih enak rasanya dan lebih banyak berkurang kandungan racun arsennya ya, yaitu kira-kira yang mana nih menurut di sini audiens nih? Tapi yang paling benar adalah dengan dandang ya, dengan dandang. Nih tentu untuk bisa menjawab itu kan kita nggak bisa nebak sebetulnya, lakukan penelitian ya. Kebetulan sudah ada penelitian di Universitas Sheffield ya di Inggris ya, dia membandingkan ada 4 cara pemasakan ya, dan dibandingkan dengan raw-nya gitu ya. Udah kita aduk, tekstur nasi liwetnya dapat. Dan dibilang tekstur tuh apa ya? Di makanan itu kita harus mengenal tekstur. Nah, tekstur ini lihat dari si nasi ini, ulennya udah kelihatan, kemudian dia warnanya sudah kelihatan gitu kan. Ini yang kita bilang tekstur. Nah, tekstur ini sudah bercampur terhadap seluruh bahan dan aroma yang ada. Jadi kita masukkan ini ke dalam sini. Itu di bawahnya saya alas ya, boleh alas daun pisang, daun selada. Ini supaya kita beneran menikmati nasi liwet khas Sunda. Khas Sunda. Ala Chef Adi dong. Ala Chef Adi dong. Oke, kita kasih ini cukup. Kita sambil kasih topping lagi biar tambah aroma. Tuh. Ikan teri medannya. Teri medannya kita topping. Bisa juga pakai topping-topping sesuai selera ya, chef ya. Terus ada bawang goreng. Bawang goreng. Kasih bawang goreng. Ikan jambal nih yang masih ada tadi. Nah, habis itu kita mau tadi kasih smoky, kita bilangnya tuh smoky, aroma smoke. Jadi saya jelasin ya. Seperti kayu bakar. Dia seperti kayu bakar. Kita taruh di sini, kita bakar dulu dia. Ini alat smoke. Alat smoke. Membuat aroma asap. Oke. Oh, saya baru tahu ada alat seperti ini. Ya. Jadi masaknya pakai rice cooker, tapi tetap dapat feel seperti masak di kayu bakar. Ya, keluar. Oke, kita boleh pegang ini sambil sedikit ditutup nanti. Nah, ini kita coba kasih aroma kayu bakar dalam sambil ditutup setengah. Coba. Oke. Ini boleh diangkat ke sini nggak? Oh, ininya. Ya. Oke, kita angkat dulu biar langsung siap disajikan. Oke, sambil ditutup. Sebentar. Nah, terus ditutup biar ini ada masuk. Oke, biar banyak asap yang tidak terbuang. Berapa lama kita? Contoh ya, misalkan begini. Contoh Mbak buka. Oke, kita buka ya. Bentar. Waduh. Nanti begitu lagi, ayo. Nanti asap itu akan masuk ke dalam seluruh yang ada di dalam kastrol ini. Nah, nanti kita akan ngerasain, kita diamin beberapa menit, akan merasakan nasi yang tadi kita masak dengan rice cooker itu sama rasanya dengan yang kita masak pakai tungku. Nenek-nenek kita dulu dengan kayu bakar, kue bakar.
biar kelihatan, bisa di zoom out kamera. Suasananya kita ada di Saung Cianjur, nggak percaya sih, coba deh lihat. Ya chef ya, kita udah ada di Saung. Bajunya belum ganti dengan dari nasi yang tadi, liwet. kan? Langsung ke Cianjur Langsung kita ke tadi Cianjur. dari Jakarta. Dari Jakarta langsung dari Saung. Nih udah di Saung, nasi liwetnya sudah ready, terus kita juga udah siap makan. Yuk makan bareng yuk, cicip-cicip nasi liwet ala Chef Adi. Nah ini jadi Wadaw. ini kalau katanya tuh ladies first ya kak. Nah tapi saya coba ambilin nih, kalau kata orang Jawa itu suaminya harus ambilin nih. Oh gitu ya Iya. Chef? Padahal mah yang bener istrinya. Ya. Nah nih kan. Aduh. Coba Tercium aroma. bohong kalau nggak nambah. Sini piringnya ambilin ya. Dibuat, Chef. Nih kameramennya juga bohong kalau nggak mau ikutan makan nih. Itu udah ngiler sebetulnya Chef ngeliat kita di sini. Nih, monggo silakan. Nah ini teman-temannya ya. Jadi tempe, tahu, sambal dan ayam bekakak. Itu. Nih asapnya nih masih kelihatan kan. Aduh. Masih ngebul-ngebul. Ngebul. Wah, ditambahin lagi pakai kerupuk. Wah. Wah. Mantap. Ini Kita dia. cobain. Kita coba ya. Sambelnya jangan lupa. Coba habis dicobain. Mau cobain nasinya dulu. Suapan kita. Apa nih harusnya food vlogger tuh? Gimana nih komennya? Aduh ini gurih banget. Mantap. Speechless. Ini tuh gurih, terus aromanya tuh masih kerasa, kecium ya dari semua bahan-bahan yang tadi kita masak. Mantap sih. Meninggoy. Lupa ngomong ya kalau udah Tambah makan. Udah, langsung makan aja, no comment. Jadi nikmati. Nah, kita udah nyicipin nih hasil masak kita hari ini, nasi liwet bersama Chef Adi. Bunda-bunda, sobat koi di rumah jangan lupa cobain ya di rumah dengan bahan-bahan yang tadi udah dijelasin, kemudian alat-alat yang digunakan, pasti bisa deh coba di rumah. Nanti cerita ke kita kalau misalkan udah cobain menu di Masak Series episode pertama kali ini. Oke? Nah, selain itu ada giveaway buat bunda-bunda dan sobat koi yang nonton series episode pertama ini. Ada satu pasang sepatu untuk 5 orang pemenang yang komen di YouTube Food Bank of Indonesia kalau video ini udah tayang. Jadi nanti ditonton videonya sampai selesai, di like, di komen, terus komen yang terbaik akan dapat sepatu dari Voi. Oke, jangan ini ya, jangan kalah ya sama teman-teman yang lain, dimenangin sepatunya. Nanti kita hubungi bunda-bunda dengan komen terbaik. Oke, nah yang belum subscribe, follow juga nih Instagram Chef Adi. Apa Chef Instagramnya? Chef Adi Alpha Delta India Eko Miartadi. Wih. Adi Miartadi. Oke, nanti Ya. di follow. Chef Adi sering berbagi tentang kegiatannya memasak, menu-menunya. Jadi bunda-bunda dan sobat Fai juga bisa melihat dari Instagram Chef Adi. Oke, bye bye. Sampai di sini Masak Series episode kali ini. Asik banget kan? Bye bye. Sampai ketemu di episode kedua.